Masih percaya bahwa hanya Rusia penjahat perang yang tidak berperi kemanusiaan, atau semua negara yang berperang menumpahkan darah rakyat yang tak berdosa adalah mereka tidak berperi kemanusiaan? Rusia sejak bubar Soviet menginvasi Georgia, Chechnya, Crimea, dan terakhir saat ini adalah wilayah Donbas. Apakah jadi ambil 100% Ukraina? Kita lihat saja nanti. Namun dibanding Amerika, dalam kurun waktu 75 tahun selepas Perang Dunia Kedua, lebih 80 negara diinvasi oleh Amerika. Hingga saat ini masih banyak yang mereka invasi. Dengan data selama hampir 70 hari perang di Ukraina, pengamat militer makin percaya bahwa Amerika pasti masuk secara terang-terangan ke Ukraina perang melawan Rusia karena hegemoni dolar tertantang rubel dan emasnya Rusia. Untuk membuktikan analisa pengamat militer tersebut, kita kembali ke tahun 1971. Di tahun 1971 adalah tahun bersejarah dunia bagi ekonomi dunia. Salah satunya mungkin kita di Indonesia bisa mengingatkan catatan ekonomi di tahun tersebut, di mana $1 kurang lebih nilainya adalah Rp375 dan 50 tahun kemudian, atau nilai dolar saat ini sekitar 14.500-an atau melemah 3.800%. Benar gitu ya, melemah 38 kali. Kemudian sekedar membandingkan dengan cara bernegara kelolaan ekonominya yang sudah 6 presiden sejak tahun 1971 hingga saat ini, belum ada tanda-tanda penguatan mata uang rupiah terhadap mata uang kuat dunia. Apakah kalau kita ganti presiden di tahun 2024, 2029, 2034, 2039 dengan ilmu sekolahan yang sama dan mengikuti pola yang sama akan membuat rupiah menguat? Artinya ekonomi menguat itu maksudnya ekspor naik tajam beruntun selama 10 tahun ke depan karena hasil produksinya meningkat misalnya. Mengapa di tahun 1971 tersebut menjadi tahun bersejarah bagi ekonomi? Bukan ekonomi Indonesia saja, tetapi ekonomi dunia. Kita mereview sebentar apa yang terjadi sebelum tahun 1971. Tarik mundur sekitar 20 tahunan sebelumnya, sekitar awal tahun 50-an, pasca Perang Dunia Kedua. Ekonomi di sektor masyarakat terdiri dari 3 strata ekonomi. Di puncak piramid, seperti business owner besar, para kapitalis, middle class ekonomi, misalnya para manajer, para direktur, profesional, dan UKMers. Dan yang terakhir di dasar piramid seperti kaum buruh, kaum petani, kaum nelayan. Itu ternyata punya kesamaan pola tumbuh. Bagaimana maksudnya? Kalau di masa itu para kapitalis besar pendapatannya naik 5%, maka kelas menengah juga naik sekitar 4-5%. Juga ternyata kelas bawah naik antara 3-5%. Sejalan, searah, hingga tahun 1971. Karena ketika 1971 ke sini terjadi pertumbuhan yang aneh, terjadi pelebaran jarak yang sangat signifikan, yaitu kaum puncak piramid naiknya bisa sampai 20%, middle class naiknya hanya 3%-an, lower class bahkan naiknya tidak lebih 1%-an. Puncak hasilnya bagaimana? Lihatlah sekarang ini, yang berada di puncak piramid hanya 7% populasi yang menguasai 90% porsi ekonomi dunia atau di sebuah wilayah. Kemudian 23% populasi atau disebut middle class di piramida kemakmuran memegang 7% kemakmuran ekonomi dunia. Lalu di dasar piramida hanya mendapatkan 3% porsi ekonomi, namun merupakan 70% manusia di sana. Apa yang terjadi? Mengapa terjadi? Sebelum kita membahasnya, kita ingatkan, ternyata secara bernegara, sejak tahun 1971 pun demikian. Negara besar menguasai 90% ekonomi dunia, negara menengah atau negara pasar hanya menguasai 7% ekonomi dunia, negara miskin yang biasanya merupakan negara penghasil bahan baku hanya mendapatkan 3% world wealth atau porsi ekonomi dunianya. Sekali lagi kita bertanya, apa yang terjadi? Apakah kita di kampus ekonomi selama 50 tahun terakhir tidak pernah mengajarkan hal ini? Apakah ilmu mereka di kampus jangan-jangan hanya membuat pinter dalam wacana berpikir saja, namun ilmu tersebut memang didesain bukan membuat kemakmuran yang nyata? Buktinya, di Indonesia sejak tahun 1971, Indonesia hingga saat ini masih berada di negara menengah dengan terakhir di $4.200 GDP per kapitanya. Selama 50 tahun kita menjadi negara tengah terus. Bahkan kalau dilihat sejak 8 tahun terakhir hanya naik 14% atau 2% per tahunnya pertumbuhan GDP per kapita Indonesia tersebut. Apakah salah ilmu ekonominya? Atau memang ya harus begini? Ini semua sudah di jalan yang benar. Kapan kita menjadi negara makmur dengan GDP per kapita di atas 12.000 atau naik 3 kali lipat dari sekarang? Atau dengan kecepatan 2% per tahun yang 50 tahun lagi GDP per kapitanya 12.000. Apakah itu semua yang paling benar? Ada apa ini semua? Kita membahas lebih dalam.
Ada dua peristiwa besar sejak tahun 1971. Kita bahas yang pertama, di mana sejak tahun 1971 household atau biaya rumah tangga ternyata naik meningkat, terutama pinjaman keuangannya. Bisa untuk mortgage loan, bisa untuk kebutuhan harian, bisa pinjaman pribadi atau personal kredit dari kartu kredit. Sebelum tahun 1971 rata-rata pinjaman untuk membangun rumah atau housing loan 10 tahun saja sudah lunas dan dimiliki 100%. Namun sejak 1971 menjadi 15 tahun, 20 tahun, bahkan sekarang ini 35 tahun belum juga lunas untuk dimiliki. Dan itu terjadi di kaum dasar piramid. Seumur hidup mereka jadi budak uang. Diperkenalkannya personal kredit konsumtif, meningkatkan daya beli produk, benar, tetapi menyicil dengan bunga tinggi, mereka jadi budak uang selamanya. Pembuatnya para kapitalis yang terima uang tunai dari Anda. Kaum dasar piramid menyicilnya seumur hidup. Sistem perbankan yang meminjamkan uang, mereka memerlukan surat berharga, surat tanah, atau kolateral berharga lainnya. Tidak membuat kelas menengah pengusaha menjadi cepat makmur karena tidak ada akses keuangan pinjaman untuk hal produktif. Namun kalau mereka pegawai malah dapat pinjaman, terutama pinjaman untuk rumah, yang mana sisanya diberikan juga untuk membeli barang-barang yang turun nilainya, seperti membeli mobil, membeli motor, yang dipastikan 95% pembelian mobil dan motor untuk konsumtif, bukan untuk niaga dan komersial, dan nilainya selalu turun tapi diizinkan untuk mendapatkan kredit. Inilah yang menyebabkan kelas menengah naiknya sedikit, kelas bawah hampir tidak naik-naik, dan membuat mereka seumur hidup jadi budak uang. Sementara kaum kapitalis dapat pinjaman produktif, para banker dapat bunga biaya uang. Dalam 50 tahun, ternyata melebar jurang kekayaan dan kemiskinan itu. Itu pun terjadi di negara-negara yang hidupnya menggunakan hutangan pinjaman bukan untuk membangun hal yang produktif. Pendapatan negara-negara tersebut yang meminjam uang tersebut hanya ada dua jadinya. Menjadi negara middle of pyramid yang naiknya 3%, atau menjadi negara bottom of pyramid yang naiknya 1%. Lalu yang keduanya bagaimana? Apa hubungannya dengan Rusia? Bentar, fahami dulu yang pertama. Terus bayangkan, kepala jangan dibawa ke negara mana-mana, terutama negara Wakanda, jangan dibawa ke sana ya.